Selasa malam, gerai vaksinasi presisi yang digelar Polsek Kelapa Gading di kantor RW 4 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dipadati warga yang antusias untuk melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster, yang menjadi salah satu syarat perjalanan mudik tahun ini. Bapak sendiri, kalau lebaran tahun sebelumnya pulang kampung masih Pak? Ya tahun kemarin enggak, 2 tahun. Berarti yang ini tahun ini aja Pak. dengan ada syarat vaksinasi booster sangat terbantu buat pulang kampung Pak ya? Iya, biar lancar. Pihak Polsek Kelapa Gading membuka pelayanan hingga tanggal 24 April mendatang, mulai pukul 4 sore hingga pukul 10 malam, dengan target 200 dosis per hari. Untuk Kelapa Gading sendiri, kita pelaksanaan setiap harinya ada 3 hingga 4 titik. Di mana pada hari ini, selain di RW 04, kita melaksanakan kegiatan vaksinasi booster di Mall of Indonesia dan juga di apartemen Gading Nias Residence. Sementara di Depok, Jawa Barat, vaksinasi booster digelar di Masjid Nur Hasanah, Kelurahan Cimpan, Kecamatan Tapos, usai warga melakukan ibadah sholat tarawih. Kemungkinan ya sekitar 80% yang udah vaksin. Menurut Kapolsek Cimanggis, Kompol Ibrahim Sajab, vaksinasi booster malam hari ini akan terus dilakukan hingga 1 pekan sebelum Hari Raya Lebaran. Dengan tujuan lagi bulan Ramadan ya Pak ya, dalam bulan Ramadan, dan juga kami melakukan pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok. Saya mengharapkan dengan kegiatan ini, baik masyarakat yang di pelosok bisa mendapatkan fasilitas vaksinasi booster sampai ke pelosok-pelosok seperti saat ini. Antrean warga di gerai vaksinasi terus mengalami peningkatan usai pemerintah mengumumkan beberapa syarat yang harus dipenuhi warga yang akan mudik. Jumlah warga yang melakukan mudik pada lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 85 juta orang atau melonjak hingga 40% dibandingkan pada masa sebelum pandemi. Untuk menghindari penumpukan pemudik, Presiden Joko Widodo bahkan mengimbau agar masyarakat mudik lebih awal. Puncak arus mudik diperkirakan bakal terjadi pada tanggal 28 hingga 30 April 2022. Dari survei Kementerian Perhubungan, didapatkan hasil bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja. Publik memang makin antusias untuk mudik pada lebaran tahun ini seiring lebih terkendalinya pandemi COVID-19. Mudik aman dan nyaman menjadi kebutuhan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ada peningkatan populasi masyarakat Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap COVID-19. Hal itu berdasarkan hasil survei serologi antibodi penduduk Indonesia terhadap COVID-19 yang digelar sebelum lebaran. Dengan begitu, Menkes meyakini kegiatan mudik lebaran tahun ini dapat berjalan lancar dan tidak membawa dampak negatif. Kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Artinya 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi. Pada Senin 18 April 2022, tercatat 559 kasus baru COVID-19 di Indonesia, dengan rata-rata kasus baru sepekan terakhir sebanyak 933 kasus. Kasus baru di bawah 1.000 ini layak disyukuri, apalagi jika berkaca dari kasus harian saat puncak penyebaran varian Omikron akhir Februari 2022. Ketika itu pada 21 Februari 2022 misalnya, tercatat 34.418 kasus baru dengan rata-rata harian dalam sepekan mencapai 55.378 kasus. Namun harus disadari bersama, pandemi COVID-19 belum berakhir. Protokol kesehatan sepatutnya tetap dijalankan selama mudik, baik di tengah perjalanan maupun saat berada di kampung halaman, juga saat kembali di kota domisili. Kita perlu mencegah ledakan kasus baru COVID-19 yang selama ini biasa terjadi setelah libur panjang selama pandemi. Tim Liputan,
Kompas TV.